Halo semua, balik lagi sama gua Tamaki. Jadi video kali ini gua akan ngebikin video untuk dislike lagi, dan gua akan ngebikin video tutorial singkat, sesingkat kalian masak Indomie ya. Jadi gimana cara kalian naikin progres ID kalian ya. Jadi gua akan ngasih tips and triknya biar cepet ID kalian tuh bisa progres ya. Jadi sebelum gua mulai tips and triknya, mungkin gua akan kasih tahu dulu untuk tingkat kelangkaan yang ada di dislike ini ya. Jadi untuk di dislike ini sebenarnya cuma ada 4 tingkat kelangkaan. Itu ada legendary untuk warna kuning, lalu juga ada epic yang warnanya ungu, dan yang terakhir ada rare ya. Sebenarnya ada lagi satu lagi tingkat yang paling jelek, itu warna hijau, common namanya. Itu biasanya dipakai buat tumbal-tumbal esper ya. Jadi biasanya yang biasa dipakai tuh kebanyakan rare, epic, sama legendary ini ya. Jadi paling susah untuk tingkat ini. Dan ada lagi satu elemen yang namanya shimmer. Ini yang warnanya putih ke pelangi-pelangian gitu. Di sebelah nama Su ini tuh juga rare-nya lumayan susah buat didapetin. Oke, jadi itu singkat aja. Jadi pengenalan singkat. Jadi untuk tingkat kelangkaan yang ada di dislike ini. Oke, langsung masuk aja untuk gimana tips and triknya buat kalian naikin progress ID kalian ya. Nah, inilah tips pertama, kalian harus punya main DPS yang levelnya cukup tinggi di dislike ini ya. Jadi biasanya kalian akan awal-awal akan bingung ya. Kalian lebih milih legendary yang kalian dapat dari 10 full gacha pertama, atau kalian naikin esper-esper epic yang lainnya ya. Nah, tips dari gua, kalian mendingan fokus aja nge-build yang namanya si Mona ini ya. Jadi Mona ini kalian pasti akan dapetin di awal-awal story mode, karena dia akan dikasih gratis oleh Lilith ya di awal-awal permainan, dan skillnya sangat-sangat powerful banget untuk di semua tempat di awal-awal ketika kalian main dislike ini ya. Karena dia juga punya captain ability yang itu nambah attack 24% di semua miracle ya. Bisa dipakai di ritual, bisa dipakai sonic, di cube miracle, atau mungkin di spatial tower juga bisa kalian pakai yang namanya si Mona ini. Walaupun nanti di akhir game dia akan jarang dipakai, tapi dia akan tetap dipakai buat kayak di event yang kali ini nih lagi berlangsung, yaitu adalah event double XP dan double gold. Dia gue pakai buat nge-GB-in esper-esper tumbal-tumbal yang lagi gue naikin, dan plus gue lagi farming ikes atau gold ya, biar cepet nih goldnya, biar gue bisa nempat-nempat relic lagi. Nah, ini build Mona gue, kalian bisa pakai seperti ini untuk buildnya. Nah, ini sebenarnya Mona yang lebih ke arah mid late game ya. Gue nggak bisa bilang Mona gue ini udah sangat-sangat oke, tapi Mona gue ini lumayan banget. Kalau kalian mau lihat, itu Mona gue sempet bisa solo purgatory juga di stage 12. Jadi buat farming gold sama ikes tuh Mona gue udah kuat banget. Tapi kalau misalkan di awal-awal permainan kalian nggak butuh sampai butuh HD set atau mungkin Sword Avatara, kalian bisa pakai untuk relic yang lebih gampang, kayak mungkin seperti 4 setnya kalian pakai yang namanya pakai War Machine ya. Di sini kalian bisa pakai War Machine. Ini dapat dari Kronos, dan atau mungkin 2 setnya kalian bisa ganti sama apapun itu sih. Yang penting kalian bisa dapat attack persen. Tapi kalau kalian punya incandescence ini yang nambah crit rate, ini lebih bagus lagi. Ataupun kalian bisa pakai apapun itu sih. Yang penting statusnya itu kalian awal-awal kalau kalian dapat critical damage bisa pakai critical damage, tapi kalau kalian nggak punya bisa pakai critical rate, atau kalau kalian nggak punya critical rate juga kalian bisa pakai attack persen. Jadi pakai attack ini yang di paling bawah. Sisanya kalian tinggal naikin crit rate-nya setinggi mungkin ya, atau mungkin bisa naikin critical damage ya. Nah, itu tips pertama gue. Jadi kalian harus build main DPS kalian pertama dulu, dan kalian wajib banget kalau gue bilang build Mona ya buat awal-awal ya. Kalian nggak usah terlalu tergoda sama legendary yang lain, kayak mungkin dapat Lilink, dapat Lukas yang kayak gitu-gitu. Karena Mona tetap prioritas utama, karena dia skillnya area semua, dan tentunya karena dia ini epic, jadi buat naikin skillnya ini akan lebih gampang ketimbang kalian naikin legendary ya. Jadi legendary itu ntar mungkin kalian akan pakai setelah udah full skill ya. Tapi untuk di awal-awal permainan ini agak susah banget buat full skillin yang namanya legendary. Gue butuh sekitar 1 bulan lebih ya buat naikin legendary pertama gue, dan itu lumayan waktu lama banget sih. Kalau kalian udah investasi di legendary di awal-awal ke bintang 6, itu kalian akan berat banget buat naikin esper-esper yang lainnya. Karena jadi gue bilang Mona ini adalah prioritas pertama yang harus bintang 6-in, dan sebagai main DPS kalian di awal bermain dislike. Oke, untuk tips kedua tentunya setelah kalian udah punya main DPS, kalian butuh lagi satu dong yang namanya support ya. Jadi support esper. Nah, support esper yang terbaik gue bilang adalah di Yasuhua. Yasuhua ini juga biasa disebut sama Suhua di player-player dislike, dan ini adalah support terbaik. Dan informasi aja, Yasuhua ini dia nggak bisa dapetin dari gacha, tapi dia cuma ada di Ripple Dungeon. Nah, mungkin yang baru main game dislike juga ada yang nggak tahu Ripple Dungeon itu apa. Ripple Dungeon itu biasanya kalian masuk ke kolom chat aja. Nah,
ini ada yang namanya di chatting namanya sistem Ripple Dimension Strip Leon. Ntar ada Ripple Dimension Strip Suhua. Nah, itu kalian langsung klik aja di sini. Nah, nanti kalian akan masuk ke roomnya, kalian go di sini, kalian akan masuk ke Ripple Dimension ya. Nah, kalian akan bisa dikasih 5 kesempatan buat dapetin piece-piece-nya. Nah, ntar setelah kalian dapet piece-piece-nya, kalian akan gacha di record stand ini ya. Jadi untuk yang rare itu kalian butuh sekitar 30 pieces, kalian akan bisa summon buat dapetin monsternya ya. Jadi nggak bisa digacha ya. Tuh, jadi gampang banget buat dapetin Suhua sebenarnya juga. Karena dia Esper yang bisa dibilang itu bisa didapetin secara cuma-cuma juga ya, karena dia Ripple Dungeon. Nah, Suhua ini salah satu support yang bagus banget. Dia bisa ngasih buff attack, bisa ngasih buff defense, bisa heal juga, invisibility juga, dan bisa attack back di skill satunya. Dan tentunya gampang didapetin juga ya. Dan untuk build-nya kalian bisa pakai yang namanya Windwalker plus Adamanti ya. Adamantin ya. Adamantin ini penting banget buat support. Jadi biar bikin tim DPS kalian tuh lebih sustain, karena di awal permainan akan ada shieldnya gitu, jadi agak sedikit lebih keras ya. Nah, gue pakai speed HP, tapi kalau misalkan kalian belum punya relic seperti ini, yang pasti Windwalker tetap prioritas utama. Dan ini juga ada Adamantin juga prioritas utama. Dan kalau kalian nggak punya speed, kalian bisa pakai HP atau kalau misalkan HP defense atau defense HP, terserah. Yang penting kalian bikin si support ini setinggi mungkin, dan kalau bisa sih speednya juga setinggi mungkin ya. Gue sangat merekomendasikan banget kalian build speed untuk Suhua ini biar dia bisa ngasih buff terus-terusan dan dia juga bisa nge-heal terus-terusan ya. Nah, sebenarnya tips paling cepet gue seperti itu sih. Jadi dengan kalian pertama kalian build Mona ke bintang 6, atau mungkin kalian naikin lebih tinggi. Jadi tipsnya itu DPS itu harus bintangnya satu tingkat lebih tinggi daripada supportnya ya. Jadi misalkan kalian bikin DPS-nya bintang 5, berarti support kalian cukup di bintang 4 aja. Kalau misalkan DPS kalian di bintang 4, berarti support kalian cukup di bintang 3 aja. Jadi kalau progres kalian kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ntar udah sampai tingkat paling terakhir, DPS kalian udah bintang 6, nah baru kalian naikin support kalian ke bintang 6. Nah, kira-kira seperti itu tipsnya yang gampang banget sebenarnya buat kalian lakuin. Setelah kalian build 2 Esper ini, kalian pasti, gue yakin, gue bisa jamin 100% progress ID kalian akan maju secara cepat banget. Sisanya kalian tinggal menyesuaikan aja sesuai dengan Esper yang kalian dapetin. Contohnya kayak gini, ini kayak Brin, main karakternya udah mulai nggak gue pakai di akhir-akhir, walaupun emang dia masih sering banget gue pakai pas di awal bermain, masih kepake banget. Terus juga ada si Drew ya, nih Drew juga gue biarin kayak gini. Terus juga si Q juga gue biarin kayak gini gitu. Jadi tipsnya gampang banget. Jadi kalian build Mona, kalian build Suhua, itu sisanya kalian tinggal sesuaikan sama Esper yang kalian dapetin ya. Gue yakin banget kalian pasti hobi banget sih gacha-gacha di awal, dan itu di site ini termasuk salah satu game yang cukup baik banget ngedrop Espernya ya. Gue sering banget dapet epic, setiap kali 10 kali pull pasti dapet 1 epic sih. Kayaknya bisa dihitung jari, gue cuman 10 kali pull nggak dapet sama sekali epic ya. Jadi gampang banget sih. Terus dia juga dapet sistemnya 120 pasti dapet legendary. Tapi ya gitulah, legendary itu naikin skillnya luar biasa, investnya itu lumayan susah banget untuk di slide ini ya. Jadi gue sangat menyarankan kalian lebih fokus di awal-awal naikin Esper dengan tingkat epic dan tingkat rare terlebih dahulu ya. Karena nih kalau kalian banyak banget tingkat epic yang gue naikin ke bintang 6 bahkan ya. Dan yang legendary cuma 2 ya, apa 1 ya? Cuma 1, gue cuma naikin armor doang nih yang gue naikin ke bintang 6. Sisanya masih bintang 5 ya, kalian lihat. Nah, itulah kenapa kalian butuh banget Esper yang epic yang sangat-sangat rekomendasi di awal-awal permainan ya. Jadi gue bisa sarankan kalian build Suhua, kalian build sama Mona. Ntar kalau udah, kalian tinggal pakai si Mona ini buat solo, atau kalian duetin sama Suhua ini buat farming gold, farming XP buat GB Tubal ya. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini, singkat aja. Jadi dengan adanya 2 monster ini atau 2 Esper ini, udah gue bisa jamin kalian pasti naik lah tingkat progress ID-nya. Jadi di nextnya mungkin gue akan ngebahas lebih dalam lagi. Jadi Esper berikutnya apa aja sih yang harus kalian build. Mungkin gue bakal bikin highlight-nya kayak seperti video-video sebelumnya. Jadi stay tune aja di video gue. Thank you banget nonton video gue. Sampai jumpa lagi untuk di video di slide berikutnya. Bye-bye.